Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Aulia. Baiklah, kemarin kita sudah membahas materi tentang suhu dan perubahannya. Apa itu suhu, terus alat untuk mengukur suhu itu apa, dan skala-skala suhu itu ada apa aja. Maka hari ini kita akan membahas tentang pemuaian pada zat padat, yaitu pemuaian panjang. Nah, dari gambar yang ada di layar, kalian bisa melihat itu ada gambar kabel listrik yang berbeda-beda, yang satunya kendur dan yang satunya lagi kencang. Nah, menurut kalian apa hubungannya gambar ini dengan materi yang akan kita bahas? Ayo, apa? Oke, kita akan menjawab pertanyaan itu dari materi yang kita pelajari ya. Yang pertama, kompetisi dasar. Kompetisi dasar kita hari ini yaitu memahami konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengetahui pengertian pemuaian, mengetahui jenis-jenis pemuaian, menjelaskan peristiwa-peristiwa pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama, apa itu pemuaian? Pemuaian merupakan bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu zat atau karena menerima kalor. Jadi pemuaian ini berhubungan erat dengan yang namanya suhu atau kenaikan suhu. Jadi bisa kita lihat dari pengertian ini, bisa kita simpulkan bahwa suhu itu bisa mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya ukuran benda. Jadi itu yang disebut dengan pemuaian. Kemudian pemuaian itu dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi pemuaian, yaitu ukuran benda semula, kenaikan suhu, dan jenis zat. Selain itu, efek pemuaian ini juga sangat bermanfaat dalam pengembangan berbagai teknologi, seperti yang kita lihat di gambar yang pertama tadi, yaitu pemasangan pada kabel listrik merupakan salah satu penerapan dari pemuaian. Sebenarnya pemuaian ini banyak ya, ada yang zat padat, zat cair, dan gas. Nah, pada zat padat ini sendiri, pemuaian itu dapat terjadi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kemudian pada zat cair dia dapat terjadi pemuaian volume, dan pada pemuaian zat gas juga terjadi pemuaian volume. Kenapa yang di pemuaian zat cair dia tidak mengalami pemuaian panjang sama luas, Bu? Ya, karena kita kembali lagi ke klasifikasi materi kemarin, bahwa sifat materi zat cair itu dia bentuknya berubah-ubah. Jadi nggak bisa kita mengukur berapa panjang dan luasnya zat cair. Kemudian juga bentuk zat cair sama gas itu kan tidak tetap, makanya dia tidak ada pemuaian panjang dan luasnya. Sedangkan pada zat padat dia mempunyai bentuk, dan juga dia bisa kita ukur panjang dan luasnya serta volumenya. Jadi pemuaian zat padat ini dia mengalami pemuaian panjang, luas, dan volume. Namun pada pembahasan hari ini kita hanya akan membahas tentang pemuaian panjang ya. Oke, pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Nah, pemuaian panjang ini dipengaruhi oleh yang pertama, panjang awal benda atau L0, kenaikan suhu atau delta T, koefisien muai panjang atau alfa. Nah, alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian panjang disebut dengan Munzenbrock. Ini contoh dari alat untuk mengukur pemuaian panjang. Ini kita bisa lihat ada jarum penunjuk, batang logam, skrup pengatur, dan pembakar seperti ya. Oke, lalu bagaimana cara kita menghitung muai panjang? Kita udah mempelajari tentang pengertiannya kan, terus yang mempengaruhi apa, kemudian gimana sih cara menghitung pemuaian panjang? Yuk kita pelajari. Yang pertama, secara sistematis bertambahnya panjang atau delta L itu dinyatakan dengan delta L sama dengan L0 alfa dikali delta T. Atau kalau misalnya kita mau mencari panjang awalnya, itu menggunakan delta L per alfa dikali delta T. Kemudian yang L ini kalau misalnya kita untuk mencari panjang airnya berapa, panjang airnya bisa kita hitung dengan L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Keterangannya di mana L itu panjang akhir, satunya meter, L0 itu panjang mula-mula, satunya meter, delta L pertambahan panjang, satunya meter, alfa koefisien muai panjang,
Satuannya per derajat Celcius, delta T kenaikan suhu derajat Celcius. Koefisien muai panjang. Nah, selain itu koefisien muai panjang ini sudah ditentukan ya berdasarkan jenis logamnya apa. Misalnya aluminium, koefisien muai panjangnya berapa? Kalau dia jenisnya aluminium itu koefisien panjangnya 0,00025 atau kita bisa singkat dengan 25 dikali 10 pangkat min 6. Abaikan nolnya, cuma hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia 25 dikali 10 pangkat min 6 karena dia ke arah kanan maka dia pangkatnya min. Kalau dia ke arah kiri pangkatnya itu positif. Nah, yang tembaga juga sama. Koefisien muai panjangnya 167 dikali 10 pangkat min 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu juga besi, baja, platina, kaca pirek, kuningan, dan seng juga sama. Kalau besi dia 12 kali 10 pangkat min 6. Kalau baja 11 kali 10 pangkat min 6. Kalau platina dia 89 kali 10 pangkat min 6. Kaca juga 9 kali 10 pangkat min 6. Kaca pirek 3 dikali 10 pangkat min 6. Kuningan 19 dikali 10 pangkat min 6. Dan seng 26 dikali 10 pangkat min 6. Kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu diketahui sebuah benda yang terbuat dari besi memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Nah, diketahui L0 atau pertambahan panjang mula-mulanya itu yaitu 1000 cm. Delta T kenaikan suhunya dari 0 derajat ke 50 derajat Celcius, berarti dia 50 derajat Celcius. Alfanya atau kenaikan koefisien muai panjangnya itu 12 kali 10 pangkat min 6 Celcius pangkat min 1. Ini bisa kita lihat di tabel sebelumnya bahwa koefisien muai panjang besi itu yaitu 12 kali 10 pangkat min 6. Oke, yang ditanyakan delta L-nya atau pertambahan panjangnya berapa? Langsung jawab. Delta L sama dengan, masukkan ke rumus L0 alfa dikali delta T. Sama dengan, kita lihat L0-nya tadi berapa? 1000 cm dikali alfanya 12 kali 10 pangkat min 6 dikali kenaikan suhunya 50 derajat Celcius. Delta L sama dengan 0,6 cm. Jadi pertambahan panjang benda tersebut sebesar 0,6 cm atau 0,006 meter. Lanjut ke soal yang kedua. Yang kedua yaitu ketika bersuhu 25 derajat Celcius, panjang kaca adalah 50 cm. Setelah dipanaskan, panjang kaca menjadi 50,9 cm. Koefisien muai panjang kaca yaitu alfa sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 derajat C min 1. Suhu air kaca adalah, jadi yang ditanya yaitu kita ketahui dulu. Yang pertama panjang awalnya L0 itu 50, panjang akhirnya 50,09 cm. Bertambahan panjangnya 50,9. Pertambahan panjang itu artinya panjang akhir dikurang panjang awal. Karena panjang akhirnya itu 50,9 dikurang 50 sebagai panjang awalnya, sama dengan 0,09 cm. Koefisien muai panjangnya yaitu 9 kali 10 pangkat 6 derajat Celcius min 1. Suhu awal T1 itu sama dengan 25 derajat Celcius. Yang ditanya suhu akhir kacanya berapa atau T2-nya berapa. Oke, langsung kita masukkan ke rumus. Delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T, atau sama dengan delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali T2 dikurang T1. Kenapa T2 dikurang T1, Bu? Karena data L ini dia berasal dari T2 dikurang T1 atau suhu akhir dikurang suhu awal. 0,09 itu pertambahan panjangnya, langsung dimasukkan, sama dengan 9 kali koefisien kacanya 9 kali 10 pangkat min 6, L0 nya 50 cm, T2 nya dicari, dan T1 nya 25 derajat Celcius. 0,09 sama dengan 49 dikali 10 pangkat min 6 dikali 50 itu sama dengan 45 dikali 10 pangkat min 5. T2 nya sama dengan dikali T2 dikurang 25. Nah,
dikali silang 0,09 per 45 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan T2 dikurang 25. 0,09 per 45 kali 10 pangkat min 5 itu sama dengan 0,002 dikali 10 pangkat 5 sama dengan T2 dikurang 25 sama dengan 2 dikali 100. Kenapa dia jadi 2 dikali 100, Bu? Karena yang di sini kita hitung 1, 2, 3, berarti dia 2 dikali 10 pangkat min 3 itu dikali 10 pangkat 5 itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat 2 atau 2 kali 100 sama dengan T2 dikurang 25. 2 dikali 100, 200 sama dengan T2 dikurang 25. T2 sama dengan 200 tambah 25. T2 nya sama dengan 225 derajat Celcius. Jadi suhu air kaca adalah 225 derajat Celcius. Oke, nah ini penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama pemasangan kaca jendela. Kenapa pemuaian itu diterapkan dalam pemasangan kaca jendela? Karena kalau misalnya kaca jendela yang kita pasang dengan rapat, nanti kacanya bisa pecah. Kemudian pemasangan kabel jaringan telepon dan listrik, iya juga. Pemasangan kabel itu sengaja dia tidak terlalu dia dipasangnya tidak kencang ya. Kenapa? Karena kalau misalnya di pagi hari kabel listrik itu dia mengkerut. Kalau dia mengkerut, kalau kita masangnya kencang, otomatis kalau dia mengkerut itu kabelnya bisa aja putus. Makanya dia dipasangnya longgar. Kemudian pemasangan sambungan rel kereta api sama. Kalau misalnya rel kereta api itu dia dipasang dengan berjarak-jarak. Kenapa? Kalau misalnya dia dipasangnya rapat, nanti pas panas besinya memuai, kemudian dia akan itu bengkok. Nah, kalau misalnya relnya bengkok, nanti bisa jadi akan berakibat fatal pada kereta api. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu zat tersebut. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi pemuaian, yaitu ukuran benda semula, kenaikan suhu, dan jenis zat. Kemudian macam-macam pemuaian itu terdiri dari pemuaian panjang, volume, dan itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Minggu depan mungkin kita akan mempelajari lagi materi tentang pemuaian, tapi lebih ke pemuaian luas dan pemuaian volume serta pemuaian pada zat cair dan gas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.